Bab 12. Bertahan sampai Anda sukses. Bertekadlah untuk menjadi salah satu dari yang terbaik. Kecukupan uang secara otomatis akan mengikutinya jika Anda menjadi salah satu yang terbaik dalam bidang yang Anda pilih, apapun itu. Doggy Metkel. Kualitas terpenting bagi kesuksesan adalah disiplin diri. Disiplin diri adalah memiliki kualitas dalam diri Anda, berdasarkan pada kekuatan karakter dan kemauan keras untuk melakukan apa yang harus Anda lakukan ketika Anda harus melakukannya, baik suka maupun tidak. Karakter adalah kemampuan untuk mewujudkan apa yang sudah menjadi ketetapan hati setelah Anda. Karakter bukan apa yang Anda pelajari, tetapi apakah Anda bisa memberikan dedikasi dan mendisiplinkan diri untuk memenuhi ongkos yang harus dibayar secara berulang-ulang sampai Anda akhirnya meraih tujuan yang telah Anda tetapkan. Disiplin diri diperlukan dalam tiap tahap perjalanan Anda. Anda terlebih dahulu membutuhkan disiplin diri untuk menetapkan berbagai tujuan. Anda memerlukan disiplin diri untuk membuat berbagai perencanaan guna mengejar tujuan-tujuan tersebut. Anda memerlukan disiplin diri untuk secara terus-menerus merevisi dan meningkatkan rencana-rencana Anda dengan informasi yang baru. Anda membutuhkan disiplin diri untuk berinvestasi pada diri Anda setiap hari, untuk berkembang secara pribadi ataupun secara profesi, untuk mempelajari apa yang perlu Anda pelajari, sehingga Anda bisa meraih tujuan-tujuan yang bisa Anda raih. Anda membutuhkan disiplin diri untuk menunda kepuasan, menabung, dan menginvestasikan uang, sehingga Anda bisa meraih kemandirian secara finansial dalam perjalanan masa kerja Anda. Anda membutuhkan disiplin diri untuk terus memikirkan tujuan-tujuan dan menjauhkannya dari keraguan dan ketakutan-ketakutan. Anda membutuhkan disiplin diri untuk secara positif dan konstruktif memberikan tanggapan terhadap kemunduran-kemunduran dan berbagai masalah daripada menjadi marah atau depresi. Ketekunan adalah wujud disiplin diri. Mungkin perwujudan paling jelas dari sikap disiplin diri adalah tekun ketika menjalani sesuatu yang berat. Ketekunan adalah disiplin diri dalam tindakan. Ketekunan merupakan ukuran karakter manusia. Sesungguhnya, ketekunan Anda merupakan ukuran sebenarnya dari keyakinan terhadap diri Anda sendiri dan kemampuan Anda untuk mencapai kesuksesan. Setiap kali Anda bersikap tekun dalam menghadapi kesulitan dan kecewaan, Anda membangun kebiasaan ketekunan. Anda membangun kebanggaan, kekuatan, dan penghargaan diri menjadi karakter dan kepribadian Anda. Anda menjadi lebih kuat dan lebih tegas. Dengan bersikap tekun, Anda menjadi lebih disiplin. Anda mengembangkan dalam diri Anda karakter yang sangat kuat untuk meraih kesuksesan. Karakter yang akan membawa Anda ke depan dan melewati rintangan apapun yang bisa menghalangi jalan Anda. Legenda pria dan wanita yang mempunyai prestasi sangat mengagumkan sepanjang sejarah adalah cerita-cerita mengenai kejayaan buah ketekunan. Semua orang besar harus menghadapi cobaan dan godaan yang sangat berat sebelum mencapai ketinggian kesuksesan dan prestasi. Kekuatan karakter yang ditunjukkan dalam ketetapan hati mereka yang tak tergoyahkan menjadikan mereka orang-orang besar. Ketekunan adalah tanda kesuksesan. Pebisnis dan pengusaha sukses tampaknya dikuasai oleh kemauan sangat keras dan ketekunan tak tergoyahkan. Setiap orang dalam bidang apapun yang meraih kesuksesan besar harus mengatasi kesukaran yang sangat besar, seringkali berlangsung selama bertahun-tahun sebelum akhirnya berhasil. Pada 1890, Amerika terjepit dalam depresi yang sangat parah. Bisnis gagal di seluruh negeri dan beribu-ribu orang di PHK. Seorang pebisnis yang tinggal di Mid-Swiss kehilangan hotelnya di tengah-tengah depresi ini dan hanya menyisakan sedikit uang pada dirinya. Dia memutuskan menulis sebuah buku untuk memotivasi dan memberi inspirasi bagi orang lain untuk bersikap tekun dan terus bekerja walaupun berbagai kesulitan sedang menghadang bangsa tersebut. Namanya Horizon Sweet Mardon. Dia menempati satu ruangan di atas kandang kuda dan selama setahun penuh dia bekerja siang dan malam menulis sebuah buku yang dia beri judul Pushing to the Front. Buku ini menceritakan berbagai kisah pria dan wanita yang secara terus-menerus bersikap tekun sampai akhirnya sukses. Akhirnya, buku itu selesai. Pada malam hari, dia menyelesaikan halaman terakhir. Karena lelah dan lapar, dia turun ke jalan ke kafe kecil untuk makan. Ketika dia duduk dan makan, kandang kuda yang dia tempati terbakar. Ketika dia kembali ke tempat itu, seluruh tulisannya, lebih dari 5.500 halaman, telah hangus terbakar. Jangan pernah menyerah. Pada mulanya dia diliputi perasaan-perasaan kecewa dan kecil hati. Namun, kemudian dia sadar bahwa seluruh bukunya ditulis mengenai pentingnya ketabahan dalam menghadapi kesulitan. Dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam dirinya ini, dia kembali bekerja dan menghabiskan 1 tahun lagi untuk menulis ulang buku tersebut dari awal. Dia tidak mau menyerah. Ketika buku itu selesai, dia menawarkannya kepada beberapa penerbit, tetapi di tengah-tengah depresi, yang saat itu telah memasuki tahun ketiga, tidak seorang pun yang tertarik dengan buku motivasi. Dia menerima penolakan itu dengan tenang dan memutuskan menunggu sampai waktunya tepat. Dia pindah ke Chicago dan melakukan pekerjaan lain. Satu hari,
Dia menceritakan bukunya itu kepada seorang teman yang kebetulan mengetahui adanya satu penerbit buku. Penerbit itu membaca manuskrip tersebut dan sangat antusias. Dia merasa bahwa buku inilah yang sebenarnya harus dibaca masyarakat di tengah-tengah depresi atau pada waktu yang lain juga. Pushing to the Front kemudian diterbitkan dan menjadi buku yang sangat laris. Buku itu menjadi sumber inspirasi dan dorongan bagi beribu-ribu orang. Banyak bisnis dan politisi papan atas mengatakan bahwa Pushing to the Front merupakan buku yang membawa Amerika menuju ke abad 20. Buku ini memiliki pengaruh yang sangat besar bagi pemikiran-pemikiran para pengambil keputusan di seluruh negeri dan menjadi satu-satunya buku klasik dalam sejarah buku-buku pengembangan pribadi sampai saat itu. Buku itu dibaca dan dicerna oleh orang-orang seperti Henry Ford, Thomas Edison, Harvey Firestone, dan J.P. Morgan. Mulai berusaha dan terus berusaha. Orison Swett Marden menulis dalam bukunya ada dua syarat untuk mencapai kesuksesan. Pertama adalah memulai dan kedua adalah terus berusaha pada apa yang sudah Anda mulai. Mengenai kualitas ketekunan, dia menulis tidak ada kegagalan bagi orang yang menyadari kekuatannya, yang tidak pernah tahu kapan dia akan gagal. Tidak ada kegagalan bagi usaha keras yang penuh dengan ketetapan hati, kemauan yang tak terkalahkan. Tidak ada kegagalan bagi orang yang bangun setiap kali menghadapi kegagalan, yang memantul seperti bola karet, yang tetap berusaha ketika orang lain menyerah, yang terus bergerak maju ketika orang lain mundur. Ketekunan adalah aset terbesar Anda. Mungkin aset terbesar Anda hanyalah kemauan Anda untuk tetap melakukan satu pekerjaan lebih lama daripada orang lain. B.C. Forbes yang mendirikan majalah Forbes dan membangunnya menjadi penerbit besar selama masa terkelam dalam era depresi, menulis, sejarah telah menunjukkan bahwa para pemenang terkemuka biasanya menghadapi berbagai rintangan yang meremukkan hati sebelum akhirnya mereka mencapai kejayaan. Mereka sukses karena mereka tidak mau berkecil hati dengan kegagalan-kegagalan yang mereka alami. John D. Rockefeller yang pernah menjadi orang terkaya di dunia menulis, saya pikir tidak ada lagi kualitas yang begitu penting untuk mencapai kesuksesan selain ketekunan. Ketekunan hampir menjadi segalanya, bahkan alam sekalipun. Conrad Hilton yang memulai dengan satu mimpi dan hotel kecil di Lubbock, Texas, dan kemudian membangun salah satu korporasi hotel tersukses di dunia, mengatakan, kesuksesan kelihatannya berkaitan dengan tindakan. Orang sukses terus berlaju. Mereka melakukan kesalahan-kesalahan, tetapi mereka tidak berhenti. Kegagalan tak terhindarkan. Orang cerdas bertindak sesuai dengan apa yang paling menarik bagi mereka, melakukan apa saja yang mungkin untuk meminimalkan jumlah masalah dan kesulitan yang mungkin mereka alami dalam aktivitas sehari-hari. Namun, terlepas dari usaha terbaik kita, kekecewaan dan kesulitan merupakan hal yang normal dan alami, bagian kehidupan yang tidak bisa dihindari. Dikatakan bahwa satu-satunya masalah yang tidak bisa dihindari adalah kematian dan pajak. Akan tetapi, pengalaman menunjukkan bahwa kekecewaan merupakan hal yang tak terhindarkan. Bagaimanapun hebatnya Anda mengolah diri dan kegiatan-kegiatan Anda akan mengalami berbagai kekecewaan, kemunduran, dan rintangan selama perjalanan kehidupan Anda. Dan semakin tinggi dan menentang tujuan-tujuan yang Anda tetapkan bagi diri Anda, semakin banyak kekecewaan dan kesulitan yang akan Anda alami. Inilah paradoksnya. Anda tidak bisa berkembang dan tumbuh dan mencapai potensi Anda sepenuhnya kecuali dengan menghadapi kesulitan, menanganinya secara efektif, dan belajar darinya. Kebanyakan pelajaran berharga dalam kehidupan datang kepada diri Anda sebagai akibat dari kemunduran-kemunduran dan kekalahan-kekalahan sementara yang dengan sekuat tenaga berusaha Anda hindari. Oleh karena itu, kesulitan adalah sesuatu yang tak diundang, tak diharapkan, dan tak diinginkan, terlepas dari usaha keras yang Anda lakukan. Namun, tanpa kesulitan, Anda tidak bisa tumbuh menjadi orang yang mampu meraih tujuan-tujuan besar. Kesulitan, apa yang menguji kita? Sepanjang sejarah, para pemikir besar telah menggambarkan paradoks ini dan menyimpulkan bahwa kesulitan adalah ujian yang harus Anda lewati dalam perjalanan untuk mencapai apapun yang berharga. Herodotus, filsuf Yunani berkata, kesulitan memiliki dampak pengeluaran kekuatan dan kualitas manusia yang akan tetap tertidur jika tidak ditempa dengan kesulitan tersebut. Kualitas-kualitas terbaik dari kekuatan, keberanian, karakter, dan ketekunan muncul dalam diri Anda jika Anda menghadapi tantangan-tantangan terbesar dan ketika Anda menanganinya secara positif dan konstruktif. Setiap orang menghadapi berbagai kesulitan setiap kali melangkah. Perbedaan antara orang-orang yang memiliki prestasi tinggi dan orang-orang yang biasa-biasa saja adalah orang-orang yang berprestasi tinggi menggunakan kesulitan untuk menjadi orang yang lebih kuat. Sementara orang-orang yang berprestasi biasa-biasa saja membiarkan berbagai kesulitan dan kesukaran menguasai mereka dan membuat mereka kecil hati dan patah hati. Kesuksesan selalu satu langkah di luar kegagalan. Kesuksesan terbesar Anda hampir selalu terjadi satu langkah di luar kegagalan terbesar Anda. Ketika segala sesuatu di dalam diri Anda memberi sinyal untuk menyerah, semua orang sepanjang sejarah merasa takjub ketika mereka tahu
bahwa terobosan terbesar mereka terjadi sebagai akibat dari sikap tekun dalam menghadapi kekecewaan dan semua bukti yang sebaliknya. Tindakan bertahan yang terakhir ini, yang sering disebut uji ketahanan, tampaknya mendahului prestasi-prestasi besar apapun. Harros Perot yang memulai industri EDP dengan modal $1.000 dan membangunnya menjadi keuntungan sebesar hampir $3 juta adalah salah satu pengusaha tersukses dalam sejarah Amerika. Dia berkata, kebanyakan orang menyerah justru ketika mereka hampir mencapai kesuksesan. Mereka berhenti pada garis akhir yang hanya berjarak 1 yard. Mereka menyerah pada menit terakhir permainan, 1 kaki jaraknya dari titik kemenangan. Kekuatan untuk tetap bertahan terlepas dari apapun itulah kualitas menang. Ketekunan merupakan kemampuan untuk menghadapi kekalahan demi kekalahan tanpa menyerah, untuk terus melaju menghadapi kesulitan besar. Ada satu puisi yang ditulis oleh orang yang tak diketahui namanya, yang menurut saya setiap orang harus membaca dan menghafal serta mendeklamasikannya kepada diri sendiri ketika tergoda untuk menyerah atau berhenti berusaha. Puisi ini berjudul, "Jangan berhenti ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai rencana. Ketika jalanan yang dilewati terlihat menanjak. Ketika simpanan sangat sedikit dan utang begitu banyak. Dan kita harus mendesah saat ingin tersenyum. Ketika kekhawatiran sedikit menekan, istirahatlah jika harus beristirahat, tetapi jangan berhenti. Kehidupan memang mengejutkan beserta liku-likunya. Sebagaimana kita yang kadang-kadang belajar, dan banyak kegagalan yang terjadi ketika diambang kemenangan. Jangan berhenti meski langkah tampak lambat. Kesuksesan dapat diraih dengan satu pukulan lainnya. Kesuksesan adalah kegagalan yang terbalik. Warna perak awan keraguan. Tak sekalipun bisa terungkap seberapa dekatnya kita. Ketika segalanya tampak jauh, tujuan mungkin sudah dekat. Jadi, tetaplah berjuang. Jangan berhenti ketika segalanya tampak memburuk.